aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam dimengerti. Sungguh besar.
selami bagiku. Oh, sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu. Haleluya. Oh, sungguh besar kasih-Mu. Sungguh indah Haleluya, haleluya. Tiada yang dapat berikan seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tiada yang dapat, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia
tiada yang dapat, tiada yang dapat berikan hidup seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia, selamanya. Tuhan, selamanya Kau setia. Sungguh tiada yang seperti-Mu, yang menerima hidup kami apa adanya. Bapa, kami milik-Mu hatiku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam nama-Mu ku temukan kuatku. Dan itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Kemuliaan bagi
kasih Tuhan, kami bersyukur segala kemuliaan bagi-Mu. Syukur dapat kembali bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tundukkan hati kami ini sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan, roh hikmat, pengertian Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, selamat pagi. Shalom semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi ya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan, shalom juga keluarga Arga. Puji Tuhan. Gimana pagi ini? Ada yang mau sharing? Oh, saya belum buka ya. Ada yang mau sharing? Silakan. Baik. Tidak ada ya? Baik, saya share screen ya. Oke. Tuhan. Tahap pekerjaan ini terutama demi penyempurnaan, pemberesan, dan untuk membawa seluruh pekerjaan sampai pada akhirnya. Jika firman itu tidak diucapkan sampai akhir, tidak akan ada jalan untuk menutup pekerjaan ini. Karena kan kita tahu pada mulanya adalah firman. Itu ceritanya gitu. Kalau pada mulanya adalah firman, pada akhirnya juga harus firman. Gitu ya. Ngerti ya? Makanya kalau tidak diucapkan firman, maka tak ada jalan kita. Makanya saudara nanti semua orang itu akan apa ya? Benar-benar akan kembali kepada kesederhanaan. Jadi kan selama ini kan manusia itu seperti bebas lakuin apa aja. Tapi mereka tidak tahu, saudara, atau gini, saudara. Banyak orang membayangkan Tuhan itu bebas gitu. Maksudnya itu mereka bebas berimajinasi tentang Tuhan melalui agama-agama kan. Sehingga mereka menghabiskan hidup mereka dengan petualangan, dengan jalan mereka sendiri. Manusia kan suka berpetualang. Gitu. Ingin mencari kehidupan yang sesungguhnya. Mereka ada yang mengembara, ada yang ke hutan, ada yang ke gunung-gunung gitu ya, mencari kedamaian di sana. Ada yang bertanya kepada rumput yang bergoyang, ada yang bertanya kepada binatang, ada yang saking kecewanya dengan manusia, dia jadi berkomunikasi dengan binatang-binatang gitu. Ada yang
menjalin hubungan dengan dunia roh gitu kan. Ada yang Ghostbuster, pencari hantu gitu kan, pemburu hantu gitu kan, buat sensasi-sensasi. Ada banyak mengalami peristiwa-peristiwa supranatural, misalnya dibawa ke suatu alam yang tidak ada di alam materi ini sebetulnya, tapi mereka memasukinya gitu. Ada banyak cerita-cerita seperti itu. Gitu. Nah, itulah semua eh, sejarah manusia. Gitu. Jadi akibat itu semua sebetulnya akibat dari makan pohon pengetahuan. Jadi ingin menjelajah di dunia modern, saudara, mereka menciptakan pesawat ulang-alik, gitu kan. Mereka ingin melihat dari atas bagaimana sih bentuk bumi ini sebetulnya. Jadi begitu naik ke angkasa, gitu kan, lalu melihat terus jauh, ternyata dilihatlah bahwa ternyata bumi itu sangat kecil dibandingkan dengan benda-benda langit lainnya, gitu kan. Lalu mulai membayangkan, tak mungkin hanya kehidupan ada di bumi ini saja. Gitu. Pasti ada kehidupan di tempat yang lain. Kita mendengarkan kabar-kabar katanya ada kehidupan di Mars lah, ada kehidupan di ini. Dan segala macam, saudara. Mereka berimajinasi. Maka mereka berimajinasi ingin pindah ke planet Mars gitu. Mereka teliti tanahnya, mineralnya, gitu kan. Di bahkan ada yang uh, membuat satu ini, saudara. Itulah saking liarnya otak manusia gitu. Mereka kayak membawa satu ini loh, saudara. Satu tempat dari bumi ini mereka ciptakan gitu. Dan mereka bawa ke luar angkasa sana gitu. Dan mereka sudah coba gitu. Nah, dari firman ini, saudara, kita itu, saudara, dari barusan yang kita dengarkan itu, dikatakan kalau Tuhan tidak mengucapkan firman-Nya, maka tidak ada jalan. Kenapa tidak ada jalan? Orang akan mengambil jalannya sendiri. Orang akan berpikir jalannya yang benar. Gitu. Memang nanti akan dipisahkan. Gitu. Terpisah semua gitu, mencari gitu. Sama seperti ketika keturunan Adam itu berpencar gitu. Atau dari Nuh lah ya. Kalau keturunan Adam kan sudah boleh dikatakan ya tinggal Nuh lah gitu kan. Nah gitu. Uh, berpencar gitu ke seluruh dunia. Gitu. Jadi yang berpencar itu pada akhirnya akan berpencar kembali. Saya dulu ingat ya kebersamaan kita dulu di gereja kita yang dulu ya, tempat kita itu dulu sama-sama bertumbuh dulu ya. Ketika pertama kali kita kenal Tuhan gitu. Saya ingat teman-teman semua gitu, betapa polosnya semua. Saya ingat ketika kami sama-sama setiap hari saudara mencari Tuhan gitu ya. Saya ingat dulu di saudara, harus semangat gitu ya, gebu-gebu gitu ya. Sampai mereka juluki saya guru bes saudara. Sampai sekarang ada juga ya uh, bilang seperti itu saudara. Jadi kalau mereka uh, bilang seperti itu saudara, saya ketawa gitu ya. Guru bes itu artinya guru besar gitu. Ya lucu-lucuan lah gitu ya. Karena ya saya sering baca begitu ya. Menyimpulkan setiap hal yang mereka dapatkan gitu ya. Oh begini, begini, begini. Nah, tapi sekarang saudara, saya ingat satu-satu ya. Ini, dulu. Uh,
Saya gilir semua, misalnya mimpin pujian doa puasa gitu ya. Karena kebanyakan juga pindah dari kita yang departemen doa, mereka jadi administrasi di bawah gitu ya. Nah, ada yang komisi gitu ya. Nah, jadi dan sekarang pada akhirnya berpencar semua gitu. Antara pendoa-pendoa juga gitu ya, berpencar semua gitu. Ya, pilih jalan masing-masing. Nah, tapi tetap pasti ingat gitu. Dulu kan tidak terpikir bahwa akan seperti ini gitu. Ya, nggak akan terpikir. Berbagai macam lah apa namanya profesi-profesi daripada teman-teman kita sekarang gitu ya. Ada yang jadi PNS ya, ada dulu full time gitu ya. Nah, ada yang menggembalakan, berbagai macam lah gitu. Dan ya kita dapat cerita-cerita mereka lewat apa yang mereka upload gitu ya. Puji Tuhan lah ya, ada media gitu sehingga kita, oh teman kita ini masih hidup gitu ya. Oh dia sekarang begini ya. Oh dia sekarang lagi ada di mana gitu, di negara mana misalnya gitu. Mereka cerita gitu di sana gitu. Kita tahu. Ada juga yang kita tidak tahu ceritanya, dari mana dia gitu ya. Nah itu bagian kecil dari kehidupan kita gitu kan. Sementara kan kalau secara global gitu, secara umum, kehidupan yang seperti itu kan sudah luas sekali lah. Bayangkanlah saudara dari Nuh itu berpencar sampai kemana-mana gitu. Kalau Nuh mau lihat keturunannya gitu kan. Wah, makanya kan Abraham kan dikatakan banyak bangsa akan lahir dari engkau katanya. Makanya kan ketika Tuhan mau menunggang balikkan Sodom dan Gomora, dia kan harus ceritakan dulu kepada Abraham gitu. Karena nanti dia akan jadi orang besar gitu. Sebetulnya orang besar yang dimaksud di sana dia akan jadi kayak inilah, kayak jadi Tuhan lah gitu. Kan di masa hidupnya Abraham juga dia punya pasukan loh saudara. Sebelum dikenal kerajaan gitu. Jadi dia itu harus mengatur para apa namanya ya hamba-hambanya gitu untuk menggembalakan domba, untuk memberikan makan, kan gitu kan. Mungkin satu hari potong satu kerbau, saudara, untuk makanan semuanya gitu. Pagi, siang, malam kali gitu ya. Bayangkan pasukannya ada berapa gitu loh, saudara. Pasukannya itu dikenal itu ada 218 gitu. Karena kan pada waktu itu memang harus menjaga ternak-ternak mereka gitu. Menjaga budak-budak juga di banyak gitu. Jadi mereka seperti satu koloni lah gitu. Dulu seperti itu, saudara. Makanya pernah terjadi kan pertengkaran antara eh, hamba-hambanya, gembala-gembalanya Lot dan gembala-gembalanya Abraham gitu kan. Sehingga mereka sudah tidak muat tempat ini bagi kita. Sekarang daripada kita berkata kita ini kan saudara gitu. Udah, sekarang pilihlah tempatmu gitu. Pokoknya kemana kamu pilih A, aku pilih tempat yang lain gitu aja. Gitu ya. Jadi situlah terpencar semua. Gitu, ya. Nah, jadi eh, pada akhirnya saudara, semua orang harus kembali kepada yang awalnya gitu.
Karena kan dibiarkan kan. Saya katakan tadi kan akibat daripada makan pengetahuan itu. Pohon pengetahuan itu. Jangan kamu makan. Nanti kamu mati. Tidak boleh kamu makan. Tapi kan iblis menipu mereka. Tidak. Memang betul, saudara, apa yang dikatakan oleh iblis itu, saudara. Betul artinya itu, iya memang terbuka. Cuman itu, apa ya, melanggar sebetulnya. Jadi kenapa iblis bisa mengatakan nanti matamu terbuka? Karena dia juga dulu seperti itu. Jadi ketika dia mengikuti sedikit kebohongan, itu dia, saudara. Jadi dia itu curiga sama Tuhan. Gitu. Dia coba ambil jalan sendiri. Itu sebetulnya. Jadi ketika dia ikuti jalannya itu, ya iya, matanya terbuka. Tetapi kan dia itu kan menjadi bebasnya. Kayak bebas lakuin apa saja. Itulah yang dikatakan, itulah yang disuntikkan dia kepada manusia itu. Kan ketika Tuhan itu datang pagi-pagi dan petang, waktu petang gitu kan. Iblis itu kan selalu apa ya, kayak mengintip. Ada apa nih? Apa nih yang dipercakapkan antara Adam dengan Tuhan ini? Ditunggu dulu. Karena kan eh, pada waktu itu Adam dan Hawa itu, atau mungkin Adam lah pertama kali ya. Adam itu kan belum tahu apa-apa gitu. Kalau yang jadi kan, kenapa dia nggak tahu apa-apa? Karena kan dia ciptaan baru. Kalau ciptaan lama yaitu malaikat-malaikat gitu ya. Itu kan sudah hidup lama sekali, saudara. Jadi Adam itu adalah satu spesies baru lah gitu. Dari ciptaan kan memang beda sekali. Karena cuman manusia lah yang punya tubuh gitu. Kalau sementara mereka itu kan tidak punya tubuh materi gitu. Walaupun mereka bisa mengambil tubuh materialnya, tapi itu bukan tubuh mereka. Sementara manusia itu diberikan tubuh gitu. Jadi roh itu punya tempat tinggal gitu. Tidak tidak mengembara kemana-mana gitu. Jadi mereka kayak punya rumah lah gitu. Jadi mereka bisa aman. Mereka uh, tidak seperti para malaikat-malaikat itu yang harus taat gitu. Jadi iblis ini termasuk dia itu bebas gitu. Gitu ya. Dia tidak mau tunduk atau taat kepada Tuhan gitu. Ya. Nah, jadi saudara, uh, dia tunggu dulu apa yang diucapkan gitu. Maka dipancing dengan pertanyaan yang uh, di, dia coba inilah reka-reka lah gitu. Kan ketika terjadi komunikasi dengan si Hawa itu gitu kan. Kemungkinan besar saudara pada waktu mereka berbicara satu dengan yang lain gitu kan. Antara Adam dan Hawa itu kan ya di nguping lah si ininya. Si iblisnya gitu. Dengerin gitu kan. Dan ketika mereka cerita itu kan
binatang-binatang yang lain juga kan ya pasti ngikut lah gitu. Apalagi kan pada waktu itu kan eh, kalau tidak ada lawan bicara kan biasanya kan apapun diajak bicara kan. Misalnya ketika misalnya untuk mendidik anjing di belakang lah gitu kan. Walaupun dia itu nggak ngerti, ya istri saya pasti pakai bahasa manusia lah ngomong sama dia gitu. Kamu kalau bandel ya, kalau kamu nggak mau makan, biarin kamu nggak makan sekalian gitu. Kan diajak ngomong kan. Ya kira-kira seperti itulah dulu gitu kan. Misalnya ketika eh Hawa itulah dia mau makan buah gitu. Dia makan buah ini, berbeda dengan ini. Ketika dia makan suatu saat buah ini kok rasanya kok agak lain. Itu nggak memuaskan dia gitu kan. Dia kan ngomong sama pohon itu gitu. Pohon, pohon ini katanya gitu. Pohon apel gitu. Biasanya rasamu kayak gini loh. Tapi kok kali ini kok buahmu kok rasanya kurang pas ya gitu. Apa yang salah ya? Nah, si pohon itu bicara gitu. Iya, kemarin kayak gini loh. Misalnya gitu ya. Dia cerita gitu. Nah, jadi karena kan pada waktu itu nggak ada manusia lain gitu. Wajar mereka saudara bisa berkomunikasi dengan pohon-pohon, dengan binatang-binatang. Makanya karena uh, iblis itu sering lihat seperti itu, nah masuk tadi ya ke dalam pikirannya si ular itu kan. Ya si ular itu kan ya dia nggak tahu juga. Kalau ke manusia langsung ya nggak bisa gitu. Ya pakailah si ular itu. Karena memang dikatakan firman Tuhan, ular binatang yang paling cerdik katanya kan gitu. Dipakailah kecerdikan si ular itu untuk tanya-tanya. Kira-kira itu ya pintu masuknya itu gitu. Jadi dari situlah dia itu menyesatkan. Itulah saudara ya. Nah, sama juga dengan semua manusia itu pada akhirnya disesatkannya itu di situ gitu loh saudara. Dirusaknya itu di situ. Makanya sekarang ketika kita mendengarkan satu bagian itu saja saudara, itu sudah satu harta yang luar biasa bagi saudara. Itu akan membuat saudara itu akan mencintai firman, akan menunggu firman. Saudara harus mengesampingkan yang lain. Karena firmannya kasih rahasia sama kita. Apa itu? Dengerin ya. Semua nanti yang di dunia ini, kamu nggak bisa genggam loh. Jadi lebih baik kamu pakai semua yang kamu miliki itu untuk kehidupan yang akan datang. Gitu. Ya, jangan genggam itu. Kalau kamu genggam itu, kamu tidak bisa lepas sama seperti kalau uh, itu yang buat jebakan itu saudara, yang kayak apa toples itu kan, untuk menangkap apa monyet itu, ditanam itu ya, ditaruh di dalamnya itu kacang atau apa gitu, di dalamnya toples itu ditanam di tanah itu kan, ketika diambil biar ada sesuatu mau dimakan, tapi karena monyet itu serakah, maka dia itu ambil banyak langsung gitu loh. Kan waktu ditarik tangannya itu kan bisa masuk tangannya gitu, kecil lubangnya gitu. Tapi waktu dikepal tangannya itu kan nggak bisa tarik keluar gitu. Karena dia genggam banyak kan. Jadi karena keserakahannya itu
Disitulah dia nggak bisa lepas sampai datang petani yang mau menangkapnya itu. Dia nggak bisa lepas genggaman. Kira-kira seperti itulah manusia ini. Dijebak dengan segala harta dunia ini, saudara. Jadi, Tuhan kasih tahu kita, jangan genggam itu. Dia kasih kita pelajaran, sejarah. Dia tunjukkan kepada kita orang yang pada akhirnya ditinggalkan, berebut warisan, dan sebagainya. Akan berganti terus, saudara. Nah, saudara, jadi dari kita ini mulai diucapkan firman gitu. Kan awalnya, saudara, kita itu hanya sedikit saja loh, saudara. Kalau saya ingat-ingat dulu gitu ya. Ketika uh, nampaknya sudah banyak firman yang kita pelajari, tapi baru belakangan ini baru mengerti arti sesungguhnya firman. Tapi walaupun sedikit, saudara, itu jauh lebih bernilai dari apa yang didapatkan oleh kebanyakan orang. Iya, ketika saya coba dengerin kemarin, saya habis Zoom pagi kemarin itu ya. Itu saya, karena dulu itu pendeta favorit saya gitu kan, saya coba dengerin lagi. Dia mulai banyak mengeluarkan khotbah-khotbah yang baru gitu ya. Memang banyak penggemarnya dia. Karena dia ngomongnya memang eh, dia kayak eh, teologi bebas juga dia gitu. Seperti saya katakan, saudara, dari dialah saya punya eh, bisa eh, bercerita seperti ini gitu. Caranya dia mengupas Alkitab itu. Dia pakai imajinasi. Dan itu sangat menyenangkan bagi saya. Jadi saya banyak tiru dari dia gitu. Sebetulnya gitu. Ketika menceritakan tentang Alkitab gitu. Tapi ketika saya coba dengarkan gitu ya. Saya memang jaga diri saya untuk tidak menghakimi. Saya seperti diajar Tuhan gitu. Untuk kamu harus ingat. Kamu juga kan banyak belajar dari dia. Gitu. Iya. Saya coba dari sampai habis gitu. Banyak memang pelajaran-pelajaran praktis gitu. Tapi saudara, kalau saya lihat gitu ya, sampai ketika dia mau bicarakan tentang boleh, ini yang terbaru ya, yang paling terbaru khotbahnya, kan yang lama ya. Dia berbicara, tetap masih berbicara tentang bagaimana hubungan ketika kita berdoa itu. Saya bangun pagi-pagi itu, oh, yang saya lakukan itu ya kayak bahasa batin saya, kata. Itu paling mantap, pakai perasaan kita yang paling dalam. Oh iya, saya bisa ini katakan, ya sering juga saya melakukan seperti itu. Di situ banyak dia sangat kagum. Wow, cara dia itu bilang wow, itu masih kayak cara dulu gitu. Amazing memang gitu. Tapi saudara, kalau saya bandingkan dengan apa yang kita uh, dapatkan hari-hari ini, hal-hal yang menurut dia itu wow, gitu. Bagi kita itu, saudara, biasa gitu. Bukan berarti kita nggak amazing gitu. Tapi benar-benar kita itu apa, saudara? Ya memang seharusnya begitu normal gitu. Bicara dengan Tuhan gitu ya. Mendengarkan hikmatnya. Dan sekarang kita kan sampai tahap kepada ditaklukkan oleh dia gitu. Bahkan kita itu disempurnakan, dikuduskan gitu. Kalau tahapan dia masih sampai di
seperti Paulus. Sudahlah memang kita ini. Oh, ya sudahlah mau cemara. Cukuplah kasih karunia aku bagimu. Kira-kira kayak gitu loh. Jadi kalau dia bicara tentang kasih karunia gitu. Itu kalau saya lihat, saya sudah perhatikan gitu ya. Seperti condong ke yang sudah tingkat hyper grace. Gitu. Sudah hampir ke situ gitu. Karena tidak menemukan firman yang baru ini sebetulnya masalah. Kalau menemukan firman yang baru ini pasti itu akan kalau dia membuka hatinya saja kepada firman yang baru ini siapapun dia saudara, itu akan saudara akan terdiam saudara. Pasti akan uh, apa ya? Benar-benar tidak akan mau tampil lagi ngajar itu di depan umum. Iya. Dia tidak akan pergi kemana-mana gitu, diundang kemana-mana. Tidak. Jadi dia memang masih ini khotbahnya ini aja di Bandung gitu. Dulu kan dia keliling seperti Indonesia. Kalau saudara ingat dulu kalau dia datang, dia kan suka pertama-tama, oh lagi penyembahan. Hai, yang di sana. Oh, yang di sana. Ya kamu katanya gitu. Lihat ke sini. Hai anakku dia bernubuat. Memang betul gitu. Ada banyak kesaksian dari orang-orang yang ini ya dinubuatkan itu mereka masih pegang gitu ya. Perkataan-perkataan daripada hamba Tuhan. Jadi dia sering lah di Indonesia. Apalagi kesaksiannya yang bagaimana dia lepas ketika waktu kerusuhan di Ambon itu ya. Wah, itu cerita yang sangat luar biasa, saudara. Ketika dia di atas kapal itu, saudara, ketika sidak kayak FPI itu, saudara. Wah, tapi dia selamat itu. Disitulah saudara dia kesaksian di doa pengerja dulu ya di Jakarta gitu ya. Padahal dia di wilayah timur kan. Tapi karena dengar kesaksian itu, cerita. Wah, kita terbakar semua gitu dengan cerita. Nah, saudara, ya sampai hari ini masih seperti itu. Saudara, beda dengan kalau orang menerima firman yang baru ini, saudara. Itu benar-benar ini seperti yang saya rasakan gitu ya. Semakin masuk ke dalam firman ini, saudara, itu semakin apa gitu, semakin merasa gitu uh, hati-hati gitu, semakin ingin apa gitu, karena Tuhan itu pun sembunyi gitu, dia tidak pamer gitu. Jadi Tuhan itu seperti orang yang sangat hebat sekali, sangat penuh hikmat, sangat kaya sekali, punya kuasa, punya segalanya. Tapi dia itu orang yang paling rendah hati. Iya, saudara. Kalau saudara coba memasuki hati yang paling dalam Tuhan itu ya, saudara akan menemukan dia paling sabar. Sampai tak ada yang bisa menandingi kesabaran dia. Tapi jangan tanya ketegasannya. Jadi ketika Tuhan menunjukkan disiplinnya bagi kita, tahukah saudara, Tuhan itu sangat disiplin. Sekalipun dia itu adalah Tuhan yang penuh kasih, dia bisa menjaga hatinya tetap tetap damai ketika dia harus memarahi kita. Saudara bayangkanlah diri saudara ketika marah kepada anak saudara.
Kalau sangat mengasihi dia, lalu engkau marah karena anak saudara itu mungkin melakukan satu kesalahan yang menurut saudara tidak bisa ditolerir gitu, engkau marah gitu, tapi di satu sisi engkau harus menjaga dirimu tetap tenang. Kira-kira seperti itulah Tuhan. Dengan damai sejahtera yang dia miliki. Jadi saudara, ketika itu mulai ada di dalam kita, artinya kan gini saudara, kita ini kan sangat merindukan Tuhan, ya kan? Karena kita sudah kapok dengan kehidupan ini, sudah capek dengan kehidupan ini, gitu kan? Letih, lesu, berbeban berat, gitu. Kita udah kapok kan? Kita datang sama Tuhan. Nah, ketika kita terus datang kepada Tuhan, kan lama-lama kan kita tertarik sama Tuhan. Oke? Kita mulai merenungkan dia seperti yang saya katakan sama saudara. Saya merenungkan Tuhan seperti yang saya ceritakan tadi barusan kepada saudara. Kan itu saya alami sendiri. Lewat persekutuan saya dengan Tuhan. Saya sampai memahami betapa indahnya Tuhan itu. Betapa sabarnya. Saudara, dia ceritakan, saudara, di kisahnya itu. Ketika dia katakan tentang Tuhan itu, wow gitu ya. Ada satu cerita. Dibilang dia kayak gini, ada jemaatnya gitu yang rokok gitu kan. Jadi si jemaatnya ini saudara, dia itu ya berdebat dengan dia lah. Mana ada di dalam dikatakan dalam Alkitab itu merokok itu dilarang gitu. Wah, pakailah ayat-ayat semua gitu. Ya pakai ayat-ayat. Kamu tahu nggak tubuhmu itu diceritakan apa bla bla gitu. Kalau memang kamu di ini untuk merokok itu pasti akan dikasih knalpot kayak gitu untuk mengeluarkan asapnya. Pasti kamu akan diciptakan knalpot di kepalamu katanya kayak gitu. Gitu ya. Nah, sampai dia katakan sampai akhirnya saudara si jemaatnya itu uh, kecewa lah gitu. Sampai si jemaatnya itu hilang entah kemana. Gak tahu lagi. Sampai sekarang dia bilang dia menyesal gitu. Karena jemaatnya itu harus hilang. Lalu saudara, ada satu jemaatnya, dia ketemu di mana gitu kan. Lalu ketemu di mana, terus dulu jemaatnya ini perokok juga. Lalu entah ketemu di Jakarta gitu ya, dia kan di Ambon sana kan. Ketemu di Jakarta, lalu cerita, wih, kamu kok gimana? Dia lihat kan kayaknya dia nggak merokok lagi. Kan. Kok kamu bisa lepas dari rokok itu katanya gitu. Ini jemaat yang lain, kan yang tadi. Iya Pak, waktu itu saya pergi ke Singapura katanya. Lalu saya ibadah di sana. Saking saya ini sulit sekali untuk uh, lepas dari rokok. Saya mau lepas dari rokok itu, saya nggak bisa gitu. Lalu saya mendatangi pendeta yang lagi khotbah itu. Setelah selesai khotbah itu saya datangi, kata, Pak, tolong doakan saya mau berhenti merokok. Lalu saudara si pendeta itu jawab apa? Saudara? Si pendeta itu jawab gitu, oh kamu mana bisa berhenti lagi merokok? Kamu nggak bisa merokok. Kamu merokok aja terus katanya gitu. Ah, gimana sih masa nggak bisa katanya. Iya kamu nggak bisa berhenti lagi merokok katanya gitu. Nah, dia bilang kayak gini. Kalau kamu mau berhenti merokok, jadi kamu merokok aja katanya. Tapi nanti waktu kamu mau merokok, katanya gitu. eh, Coba kamu berdoa sama Tuhan. Pas kamu merokok itu, kamu berdoa sama Tuhan. Gitu. Tuhan, eh, saya tidak tahu gimana caranya keluar dari
merokok ini gitu. Sekarang mau berhenti tapi tidak bisa Tuhan. Bisakah engkau lepaskan aku dari merokok ini? Kalau benar engkau ada, katanya. Oke. Lalu saudara, eh, ketika dia udah seperti itu, lalu si Pak pendeta yang saya bilang tadi ini tanya, yang ini pendeta tadi yang saya bilang saya ini yang Ambon itu ya, dia tanya, lalu kamu berhenti merokok? Oh tidak, katanya. Saya masih merokok, katanya gitu. Tapi satu saat setelah saya sebulan berdoa seperti itu, katanya. Apa seperti itu. Tiba-tiba dia bilang kayak gitu. Saya cium baju saya yang bawa rokok saya muntah gitu. Sejadi-jadinya katanya gitu. Dari saat itulah saya berhenti merokok. Saudara di situ, saudara sium Pak Pendeta yang saya bilang ini, saudara. Hebat sekali Tuhan itu. Ternyata dia gak butuh ayat-ayat teologi saya. Cuma saya itu gak butuh, katanya. Yang dia butuhkan adalah Tuhan. Saudara, dari cerita itu saudara saya, iya ya, hebat sekali Tuhan ini. Maksud saya, Tuhan itu nyata sekali, saudara. Itulah yang kita, apa ya, itu kan anugerah ya. Kasih karunia kita banyak sekali mengalami anugerah. Kasih karunia. Sampai hari ini, saudara. Jadi, walaupun Tuhan itu, dia harus hukum kita, ajar kita, benar-benar, saudara, tujuannya tidak ada lain, saudara. Ingin memberikan kita hidup. Waktu kita mulai sadar bahwa Tuhan itu seperti itu, saudara. Tahukah saudara? Apakah dia itu, apa namanya, memaksa kita untuk memuji dia? Apakah si pendeta tadi, saudara, ketika dia itu sangat senang sekali, Tuhan memuji dia seperti itu, apakah dia kayak tersanjung dengan itu? Tidak. Tuhan mau bilang, nah, sebetulnya dengan hal seperti itu ketika aku senang sekali, justru aku sedih gitu. Kenapa? Betapa banyak lagi sebetulnya yang akan engkau alami ketika engkau mau bersekutu denganku. Ketika engkau mau menerima hidupku. Ketika engkau mau menerapkan firmanku. Tahukah engkau semua? Seperti itulah sebetulnya aku menciptakan manusia, alam semesta ini sejak awal. Aku mengasihi semuanya. Aku mengasihi bintang-bintang. Aku mengasihi planet-planet. Aku mengasihi binatang-binatang. Semua itu aku mengasihi. Dan aku menciptakan keteraturan antara satu dengan yang lain. Bahkan sebetulnya kalau engkau menyadari semua yang kau hirup, udara yang kau hirup, bagaimana engkau bisa menghirup udara itu menjadi sebersih itu. Aku menciptakan di dalam diri. Ada banyak hal pengalaman-pengalaman. Engkau tidak menyadarinya. Manusia tidak menyadari. Walaupun nampaknya manusia ini sudah sangat rusak sekali. Iblis pikir iblis itu sudah sangat puas mungkin dengan merusak engkau semua. Tapi dia selalu kalah. Tapi walaupun dia kalah, dia masih terus mengejar impiannya. Impian dia yang tanpa batas. Dia berpikir, dia bisa mengalahkan aku.
Dia sangat senang ketika melihat aku sedih. Karena dia tahu aku sangat mengasihi engkau semua. Dia tahu ketika aku mengatakan, aku Allah yang cemburu. Karena memang aku tempatkan rohku di dalam kamu semua. Dia ingin mengacaukan semua rencana. Dia adalah kontrasku. Apalagi ketika aku mengucapkan aku akan membinasakan dia, membakar dia di lautan api yang bernyala-nyala. Pikiranmu semua berbeda tentang itu. Pikiranku bukan seperti pikiranmu semua. Bahasaku berbeda dengan bahasamu. Kadang aku datang dengan, itu sebabnya aku harus datang dengan bahasamu. Itu sebabnya aku harus menjadi manusia. Aku harus hidup seperti kamu hidup. Karena apa yang aku ucapkan itu terjadi semua. Itu sebabnya dikatakan tadi, saudara. Kalau Tuhan tidak mengucapkan firman yang banyak ini, kita tidak punya masa depan. Tak ada jalan. Makanya saudara firmannya selalu baru. Iya. Di sinilah saudara, kita itu nggak bisa ngandalin, kita nggak bisa statis. Pengenalan kita akan Tuhan nggak bisa statis, saudara. Kita harus ngikutin dia terus. Karena Tuhan itu Tuhan yang hidup. Dia bukan lautan mati. Dia itu adalah sungai kehidupan. Ada sungai yang mengalir dari bawah ambang bait suci itu, saudara. Dia mengalir terus. Karena mengalirlah dia jernih, saudara. Kalau nggak mengalir akan banyak lumut-lumut, saudara. Dia mengalir terus sehingga kita bisa melihat kejernihan. Apa saja yang ada di dalamnya. Kita bisa melihat. Mengalir dengan apa ya? Jadi dia mengalir dengan apa ya? Dengan teratur, dengan kecepatan yang teratur gitu. Dinamis. Saudara. Itu sebabnya saudara setiap kali saudara kita ini kadang kan kita itu satu kalimat kita baca kan. Kadang bisa banyak kita baca gitu. Tapi kadang satu kalimat aja saudara. Cukup bagi Tuhan itu untuk kalau kita nikmati gitu ya. Itu sangat luas sekali. Bahkan kalau kita pakai cara seperti ini untuk membaca Alkitab gitu ya. Alkitab itu menjadi baru lagi. Menjadi fresh gitu. Kisah-kisah di dalamnya kayak hidup kembali. Kayak kita kayak gini lah saudara. Kayak kita cerita tentang hidup kita yang dulu gitu. Betapa indahnya kita di kampung, begini kan. Kalau kita ceritakan kan kita itu kan kayak, apa ya, kayak bernostalgia ya. Jadi waktu kita ceritakan Alkitab itu, saudara. Kita ceritakan Alkitab itu dengan Tuhan yang baru sekarang, ya, Tuhan yang segar sekarang. Itu cerita-cerita dalam Alkitab itu menjadi kayak segar gitu. Menjadi kayak TV berwarna gitu. Kalau dulu kan kalau kisah-kisah dulu kan hitam putih gitu kan. Kan kalau soal lihat uh, film apa gitu kalau dibuat mau kisah yang dulu kan dibuat kayak hitam putih gitu. Karena itu menandakan kisah yang dulu gitu. Tetapi ketika sekarang kita ceritakan gitu, itu dibuatnya berwarna gitu. Karena kisah-kisah itu menjadi hidup gitu. Kenapa menjadi hidup?
Karena orang-orangnya sekarang bukan seperti orang-orang yang dulu. Gitu loh, saudara. Kan kalau kita ingat kita dulu gitu. Kalau ingat dulu gimana lah, apa namanya. eh Bahkan sampai terakhir kita mungkin ketika kita dalam pelayanan kita yang dulu gitu ya. Itu kan ya banyak sekali lah hal-hal yang kalau kita bandingkan sekarang gitu ya dengan hati kita yang sudah mulai mengenal kebenaran gitu ya. Pasti kan eh, kita yang dulu itu kalau kita lihat dengan yang sekarang gitu ya, berwarna. Karena cerita kita yang sekarang. Kira-kira seperti itulah saudara ketika kita coba membaca Alkitab itu sekarang ini. Saudara. Disitulah saudara kita itu benar-benar disempurnakan. Kayak kita itu kembali ke masa lampau. Jadi disitulah kita itu kayak diperbaiki di akarnya. Misalnya ketika saya mengingat, kalau ternyata saya dipilih oleh Tuhan sejak saya dalam kandungan ibu saya. Bahkan sebelum kandungan ibu saya. Dia sudah merancangkan. Dan kalau saya tahu, saudara, saya sedang menjalani kehidupan. Kehidupan yang sebelumnya. Roh apakah yang sudah dimasukkan Tuhan ke dalam kehidupan saya? Ketika saya menjadi bakal bayi. Roh apakah yang dipersiapkan di alam roh? Roh yang bagaimanakah? Orang yang bagaimanakah? Yang hidup di masa lampau. Yang dimasukkan dalam hidup. Dalam dalam bayi yang dalam kandungan ibu saya. Ketika ibu saya berdoa. Tuhan. Ya kalau saya boleh menduga-duga gitu ya. Karena ketika bapak saya cerita sama saya tentang penglihatannya itu saudara. Kan duluan bapak saya bertobat. Ketika saya ingat dia itu minta saya antar ke gereja itu saudara. Ke gereja GPD itu saudara. Saya ingat sekali. Saudara. Saya jemput dia di Pulau 4 itu ya. Saya harus buru-buru. Ayo Pak. Karena nanti saya harus ibadah di ini. Gitu. Iya. Oh baiklah. Gitu. Dia tidak maksa saya. Walaupun mungkin dalam hatinya dia mau cerita kamu tahu. Betapa indahnya saya itu mengalami Tuhan. Mungkin bapak saya nggak bisa cerita sama saya. Mungkin satu yang bisa diceritakan yang saya ingat adalah ketika dia dibaptis itu nempel saya. Saya coba membayangkan apa yang dilihat bapak saya ini ya, ketika dia lihat terang itu ya. Jadi seolah-olah saudara bayangan saya gitu saudara. Roh yang dimasukkan kepada saya itu adalah roh yang dimiliki oleh bapak saya gitu. Saya hidupi kembali. Karena kan kerjaan Tuhan itu berlanjut terus. Saudara. Ya kalau saya boleh menduga-duga lah. Karena saya tahu kebenaran itu gitu. Jadi ketika tahu saudara hidup kita seperti itu gitu ya. Maka kita ini akan semakin apa ya? Semakin terus ingin melihat pekerjaan Tuhan ini sedang. Karena kan pekerjaan Tuhan ini kan akan kita lihat di dalam diri kita. Di dalam diri saudara-saudara kita yang lain. Di dalam diri saudara. Di dalam diri yang saya katakan tadi. Si hamba Tuhan itu saudara. Ketika dia menceritakan itu saudara.
Wah, di masa tuanya dia menceritakan seperti itu. Kadang saya pengen sekali, saudara. Mana ya Tuhan? Kalau suatu saat kami mendapatkan firman ini, dan kami terus bertumbuh dalam firman ini. Betapa indahnya kalau semua orang bisa berjumpa dengan firman-Mu ini, Tuhan. Dan firman-Mu ini benar-benar Engkau yang mengucapkannya. Engkau menyamar di dalam diri seorang perempuan yang sangat sederhana. Tapi sekarang juga Engkau ada di dalam diri orang yang paling biasa ini juga. Ketika kita semua menyadari diri kita siapa, saudara. Kita manusia yang rusak. Tapi kita bisa mewujudkan Tuhan itu. Siapa kita, saudara? Tapi dia tegas mengatakan, ya, aku memilih engkau semua. Apalagi kalau dia katakan, benar, engkau rusak. Tapi keputusanku sudah bulat memilih engkau. Waduh. Apa kau mau seperti Musa? Saya pernah di ini Tuhan seperti itu, saudara. Ketika Tuhan tunjukkan, saudara, betapa marahnya Tuhan kepada Musa. Dan betapa menjengkelkannya memang Musa. Saya coba dibolak-balik gitu. Sekarang kamu tempatkan dirimu seperti aku. Lalu sekarang kau tempatkan dirimu lagi seperti Musa. Gitu. Disitulah saya merasakan, saudara, betapa jengkelnya Tuhan terhadap Musa. Akibat keminderannya Musa, saudara. Sampai Musa itu bilang, enggak. Gak mau. Makanya, saudara, ketika Musa itu setengah mengancam Tuhan sebetulnya ketika dia bilang, kalau engkau mau hancurkan mereka, lebih baik engkau bunuh aku dulu. Oh, itu saudara, itu sebetulnya karena Musa itu gini, saudara. Dia tahu dia satu-satunya harapan Tuhan. Iya. Jadi ketika Tuhan bilang, kamu mau seperti Musa, mungkin orang bangga sekali dengan Musa. Gitu. Sebetulnya Tuhan sangat jengkel dengan Musa. Kamu mau seperti dia? Di situ saudara saya, ketika saya renungkan itu, saya benar-benar gini, kalau Tuhan aku gak mau kurang ajar. Jadilah Tuhan seperti yang kau kehendaki. Karena kalau kita melihat diri kita, saudara, kita gak layak menerima Tuhan di dalam hidup kita. Gak layak kita. Tapi betapa rendah hatinya Tuhan mau masuk ke dalam kita yang rusak ini. Disitulah kita ditaklukkan, saudara. Disitulah kita mulai didapatkan oleh Tuhan. Itu kan, saudara. Sudah jam benar ternyata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari Engkau indah. Dan ternyata Engkau selalu baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.